Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Mamui. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusman. Di samping saya ada Intan, Lani, dan Rian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Kutipan Catatan Kaki dan Daftar Pustaka. Makalah ini kami susun sebagai sebagian dari tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Subianto Basri, SPD, MPD. Sebelum masuk ke pembahasan, baiklah saya mempersilahkan. 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Dalam dunia akademik, integritas ilmiah menjadi landasan utama setiap karya tulis. Kejujuran dalam menyampaikan informasi sangat diperlukan agar tulisan dapat dipercaya dan diakui secara ilmiah. Oleh karena itu, setiap ide, teori, atau data yang berasal dari orang lain harus disertai dengan rujukan yang jelas melalui kutipan catatan kaki dan daftar pustaka. Menurut Wahyuni, tahun 2021, kemampuan menulis dengan mencantumkan sumber yang tepat mencerminkan tanggung jawab moral seorang penulis. Sayangnya, masih banyak pelajar maupun mahasiswa yang kurang memahami bagaimana cara menulis kutipan dan daftar pustaka yang benar, sehingga tak jarang karya mereka terindikasi plagiarisme. Untuk itu, pemahaman yang baik mengenai kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka menjadi hal yang penting agar karya ilmiah yang dibuat memiliki nilai akademik yang tinggi dan sesuai dengan etika penulisan ilmiah. 2. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka? 2. Bagaimana fungsi dan jenis dari masing-masing unsur tersebut? 3. Bagaimana cara penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka yang benar? 3. Tujuan penulis makalah ini bertujuan untuk 1. Menjelaskan pengertian dari kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. 2. Mengetahui fungsi dan jenis dari ketiganya. 3. Menunjukkan cara penulisan yang benar sesuai kaidah ilmiah modern. Baik, saya akan membacakan bab 2, yaitu pembahasan. Pertama, pengertian. Kutipan adalah pengambilan kalimat, pendapat, atau data dari sumber lain yang digunakan untuk memperkuat argumen penulis. Rahmawati tahun 2022 menyatakan bahwa kutipan merupakan bentuk penghormatan terhadap penulis asli sekaligus bukti bahwa tulisan disusun berdasarkan kajian yang ilmiah. Kutipan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai pembuktian bahwa gagasan penulis memiliki dasar teori yang kuat. Dengan mencantumkan kutipan, pembaca dapat menelusuri kembali sumber aslinya untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam. Dalam konteks penulisan akademik, kutipan juga berperan sebagai jembatan antara pemikiran penulis dan referensi ilmiah yang mendasarinya. Oleh sebab itu, kemampuan mengutip dengan benar mencerminkan tingkat literasi ilmiah seseorang. Selain itu, kutipan harus digunakan secara proporsional, artinya tidak boleh terlalu banyak atau mendominasi isi tulisan agar tidak mengurangi orisinalitas karya. Kedua, fungsi kutipan. Kutipan memiliki beberapa fungsi penting dalam penulisan karya ilmiah, antara lain, yang pertama, menguatkan argumen penulis. Kutipan berfungsi mendukung pendapat penulis dengan teori atau hasil penelitian dari ahli. Kedua, memberikan dasar ilmiah. Dengan mencantumkan sumber, tulisan menjadi lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menghindari plagiarisme. Pencantuman sumber merupakan bentuk penghormatan terhadap hak cipta penulis asli. Keempat, memperluas wawasan pembaca. Kutipan dapat memberikan perspektif baru dari berbagai sumber ilmiah. Yang kelima, menunjukkan kemampuan penelitian. Banyaknya kutipan relevan menunjukkan bahwa penulis telah melakukan kajian pustaka yang mendalam. Selain fungsi-fungsi tersebut, kutipan juga dapat memperlihatkan posisi penulis dalam suatu wacana ilmiah. Dengan mengutip pandangan dari berbagai ahli, penulis bisa menunjukkan persamaan atau perbedaan pendapatnya, sehingga karya ilmiah menjadi argumentatif dan kritis.
Ketiga, jenis-jenis kutipan. Menurut Fitriana tahun 2020, kutipan dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil secara utuh dari sumber aslinya, tanpa mengubah kata-katanya. Biasanya digunakan jika kalimat yang dikutip memiliki nilai penting atau tidak bisa diubah tanpa mengubah maknanya. Contoh, metode penelitian ilmiah harus didasarkan pada data empiris dan dapat diuji secara logis. Sugiono, tahun 2020, halaman 15. Kutipan langsung biasanya dibedakan menjadi dua. Kutipan langsung pendek, kurang dari 40 kata, ditulis menyatu dalam teks. Kutipan langsung panjang, lebih dari 40 kata, ditulis menjorok, inden, dan tanpa tanda kutip. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah penyampaian kembali pendapat atau gagasan dari sumber dengan menggunakan bahasa penulis sendiri. Contoh, menurut Sugiono tahun 2020, penelitian yang baik selalu didasarkan pada bukti empiris yang dapat diuji kebenarannya. Selain dua jenis tersebut, dalam praktik modern dikenal juga kutipan primer dan sekunder. Kutipan primer diambil langsung dari sumber aslinya, sedangkan kutipan sekunder diambil dari sumber yang mengutip sumber lain. Penggunaan kutipan sekunder sebaiknya dibatasi dan hanya digunakan jika sumber aslinya sulit ditemukan. Membawakan tentang catatan kaki. Yang pertama, pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan tambahan di bagian bawah halaman yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai sumber kutipan atau penjelasan tambahan. Sari 2023 menjelaskan bahwa catatan kaki memudahkan pembaca untuk mengetahui sumber informasi tanpa harus melihat daftar pustaka di akhir tulisan. Catatan kaki sering digunakan dalam tulisan akademik tradisional, seperti makalah, skripsi, atau tesis, karena lebih praktis dan tidak mengganggu alur bacaan utama. Dalam beberapa gaya penulis, seperti Chicago Manual of Style, catatan kaki menjadi elemen wajib untuk menunjuk sumber. Dan masuk ke yang bagian kedua, fungsi catatan kaki. Yang pertama, menunjukkan sumber asli dari kutipan. Kedua, memberikan informasi tambahan tanpa mengganggu teks utama. Ketiga, menjelaskan istilah atau keterangan tertentu. Keempat, menambah kredibilitas. Masuk bagian ketiga, cara penulisan catatan kaki. Format umum penulisan catatan kaki adalah nama penulis, judul buku, kota terbit, penerbit, tahun, halaman. Contoh, Wahyuni, penulis ilmiah yang etis, Jakarta, Gramedia 2021, halaman 22. Selain format dasar tersebut, catatan kaki dapat juga digunakan untuk sebagai sumber lain seperti jurnal, situs web, dan dokumen resmi. Misalnya, Rahmawati, Etika Penulis Ilmiah di Era Digital, Jurnal Pendidikan Bahasa, Vol 5 nomor 2 2022 halaman 45. Masuk di bagian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah kumpulan sumber-sumber rujukan yang digunakan dalam penulis karya ilmiah, biasanya disusun berdasarkan urutan alfabetis nama belakang penulis pertama. Menurut Fitriana 2020, daftar pustaka berfungsi sebagai bukti bahwa tulisan disusun berdasarkan literatur yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, daftar pustaka juga berperan sebagai alat bantu bagi pembaca untuk menelusuri kembali sumber-sumber yang dikutip. Dengan mencantumkan daftar pustaka yang benar, penulis menunjukkan sikap ilmiah dan menghargai karya orang lain. Masuk bagian kedua, fungsi daftar pustaka. Yang pertama, menghormati hak cipta penulis. Kedua, menunjukkan dasar ilmiah tulisan. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pembaca untuk menelusuri sumber. Keempat, menunjukkan tingkat kedalaman kajian penulis. Baiklah, saya akan membacakan bab 3 sekaligus penutup. Yang pertama, kesimpulan. Kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka merupakan 3 elemen penting dalam penulisan karya ilmiah. Kutipan digunakan untuk memperkuat pendapat penulis. Catatan kaki memberikan informasi tambahan mengenai sumber. Sedangkan daftar pustaka
mencantumkan seluruh referensi yang digunakan dengan menerapkan kegiatannya secara benar. Penulis dapat menjaga kejujuran ilmiah dan menghindari plagiarisme. Yang kedua, penulis menyarankan agar setiap pelajar atau mahasiswa selalu mempelajari dan menerapkan teknik penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka dengan baik. Selain itu, pengumuman aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero juga dapat membantu menjaga kerapian penulis daftar pustaka sesuai standar tertentu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.